Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris APMPA selaku dosen pengampu mata kuliah usulan penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Aplikasi Pelaporan Orang Asing atau APWA. Studi kasus Kartu Imigrasi kelas 2 non TPI Dabo Singkep Kabupaten Liga. Yang pertama bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Dalam sejarah perkembangan, manusia merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok. Kelompok ini disebut juga rakyat yang akhirnya membentuk sebuah negara. Rakyat yang menetap di wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara lalu disebut dengan istilah warga negara. Dalam menjaga kekuatan negara, imigrasi Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang keimigrasian menerapkan selektif polisi yang mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia serta mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagai melindungi kepentingan nasional. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga mencapai angka 11.519.225, padahal biasanya setiap tahunnya hanya mencapai maksimal 9.435.411. Sebagai salah satu tujuan wisata, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Dabo Singkep, Kabupaten Liga, dapat meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya kegiatan pariwisata. Tingkat pertumbuhan pariwisata suatu negara dapat melihat dari tingkat perkembangan kunjungan wisatawan, banyaknya hotel atau penginapan yang berkembang, dan pertumbuhan fasilitas penunjang lainnya. Untuk itu, dalam penunjang pelaporan orang asing yang menginap di hotel berbintang, ataupun akomodasi lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi pelaporan orang asing atau APWA untuk mempermudah pelaporan orang asing yang dapat diakses secara daring. Aplikasi orang asing atau APWA ini diluncurkan pada Mei 2015 bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah kerja kartu imigrasi seluruh Indonesia. Rumusan masalah yang saya angkat di sini, bagaimana implementasi program aplikasi pelaporan orang asing atau APWA di Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Dabo Singkep Kabupaten Liga. Adapun tujuan penelitian yang saya buat untuk mengetahui implementasi program aplikasi pelaporan orang asing atau APWA di Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Dabo Singkep Kabupaten Liga. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat dijadikan sumber referensi untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian, khususnya yang menyangkut tentang implementasi program aplikasi pelaporan orang asing atau APWA di kantor imigrasi di daerah yang diteliti. Adapun manfaat praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lainnya tentang implementasi program aplikasi pelaporan orang asing atau APWA di kantor imigrasi. Bab 2, Dewan Pustaka. Penelitian yang saya angkat yang dilakukan oleh Karima Siti Wahyuni tahun 2018, evaluasi pemanfaatan aplikasi pelaporan orang asing atau APWA menggunakan model kesuksesan Delon dan McLean dan Infotest Performance Analysis atau IPA studi kasus kantor imigrasi kelas 1 Kota Malang. Yang kedua, peneliti yang saya angkat yang dilakukan oleh Abdodo Putra Purwanto tahun 2019 yang berjudul tinjauan implementasi aplikasi pelaporan orang asing atau APWA dan pengawasan keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Yang ketiga, saya mengangkat yang dilakukan oleh Adinda Anderson tahun 2018 tentang implementasi aplikasi pelaporan orang asing atau APWA di Kota Padang. Kerangka teori. 1. Pengertian implementasi program. Implementasi suatu program menurut Donald P. Warwick merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari pemerintahan, yang cenderung selalu berubah. Yang kedua, model-model implementasi. Yang pertama, model implementasi kebijakan Bill C. Edward III. Yang kedua, model implementasi kebijakan Mendy S. Lindell. Yang ketiga, model implementasi Donald Van Meter dan Karl Van Voort. Yang keempat, model implementasi kebijakan atau Ernest O. Jones Ernest. Yang kelima, model implementasi kebijakan oleh David C. Cortez. Yang ketiga, tahapan implementasi kebijakan. Yang pertama, standar dan tujuan kebijakan. Yang kedua, sumber daya kebijakan. Ketiga, aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional. Yang keempat, karakteristik pelaksana. Yang kelima, kondisi ekonomi, sosial dan politik. 6. Disposisi atau sikap pelaksana. Adapun karena pemikiran yang saya buat yang berjudul atau tentang implementasi program kebijakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengeluarkan selektif polisi yang mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia serta mengatur lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagai upaya melindungi kepentingan nasional.
Adapun Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi laporan organisasi atau APWA untuk mempermudah laporan asing yang dapat diakses secara daring. Dan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana implementasi program aplikasi laporan organisasi atau APWA di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI dan W3 ke Purbalingga. Dari penelitian saya menggunakan model atau bisa disebut dibahas di model implementasi program David C. Curtin. Yang pertama adalah program, yang kedua pelaksanaan program, yang ketiga kelompok susunan program. Adapun tujuan penelitian yang saya buat dari yang tadi adalah untuk mengetahui implementasi program aplikasi laporan organisasi atau APWA di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI dan W3 Purbalingga. Yang selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyak faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang terlepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Kedua, politik hukum. Keimigrasian di Indonesia, terutama terkait dengan pemberian izin tinggal terbatas bagi orang asing atau warga negara asing di Indonesia. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi laporan organisasi atau APWA untuk mempermudah laporan orang asing yang dapat diakses secara daring. Yang keempat, data yang diinput dalam APWA menjadi data sistem informasi manajemen keimigrasian. Yang kelima, data tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi di bidang pengawasan keimigrasian dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian dengan metode yang mengarahkan pada mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan pandangan, serta pendapat terhadap laporan orang asing dengan penggunaan aplikasi laporan orang asing atau APWA. Yang kedua, objek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, saya melakukan penelitian pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Double Singkep dalam implementasi program aplikasi laporan orang asing atau APWA. 3. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini, saya melakukan fokus penelitian bagaimana implementasi program aplikasi laporan orang asing atau APWA pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Double Singkep. Sumber data. Yang pertama, data primer adalah data utama, di mana saya melakukan observasi dan wawancara atau interview kepada beberapa pihak yang terkait dengan aplikasi pengawasan orang asing atau APWA. Data sekunder adalah sumber yang dibutuhkan diperoleh dari hasil studi pustaka, terdiri dari buku-buku peraturan dan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dari pengumpulan data, yang pertama interview, 3 observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya informan. Proses pengumpulان ini saya bisa mencari informasi dari Kepala Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Double Singkep. Yang kedua, staf Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Double Singkep. Yang ketiga, peneliti yang pernah mengangkat penelitian di imigrasi. Selanjutnya, yang terakhir, teknik analisa data. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, 3 penyajian data, dan terakhir kesimpulan dan verifikasi. Baik, cukup sekian presentasi usulan penelitian yang saya teliti. Terima kasih kepada Bapak Edison dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan usulan penelitian saya tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.